Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator mohon izin untuk membuka presentasi kelompok 7 yang akan menjelaskan materi peran pemerintah dalam pembangunan pada sektor kelautan dengan angka berikut. Saya Meran Priyadi dengan NIM 2108 1020 1070, Angritian Arianto dengan NIM 2108 1020 1142, Antika Yasifa Tito Putri dengan NIM 2108 1020 1084, Novia Puspo Stiorini dengan NIM 2108 1020 1113, Putri Yahra Kirana dengan NIM 2108 1020 1255, Afilia Ayu Cahyani dengan NIM 2108 1020 1065. Indonesia memiliki dominasi wilayah lautan yang besar, yaitu mencapai 62% dari total seluruh wilayah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Untuk itu, keputusan untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor utama dalam pembangunan di Indonesia merupakan keputusan yang tepat. Sebagai pemanfaatan untuk sumber daya khususnya pada sektor perikanan, kajian tentang Undang-Undang PNBP Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2018 dan Undang-Undang Perikanan UU Nomor 45 Tahun 2009 perlu digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalisasi peluang dalam tata kelola pemungutan PNBP dari sektor perikanan dan kelautan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kendala pada sektor kelautan yang menghambat perekonomian Indonesia. Next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terdapat 3 isu penting yang dicakup dalam kebijakan ini, yaitu tentang ketersediaan sumber daya ikan, pelestarian lingkungan sumber daya ikan, dan perkembangan metode pengelolaan perikanan secara efektif, efisien, dan modern. Di sisi lain, terdapat juga isu-isu yang menjadi tantangan di lapangan seperti penangkapan ikan berlebih, pencurian ikan, serta IUU atau illegal, unregulated, dan unreported fishing, kelemahan-kelemahan dalam manajemen dan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan perikanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan untuk menaikkan jumlah produksi perikanan tangkap dan memaksimalkan pemanfaatan pada sektor kelautan. Di sini ada beberapa langkah yang dapat pemerintah lakukan dalam memaksimalkan sektor kelautan. Yang pertama yaitu pembentukan kawasan konservasi perairan. Selanjutnya, pemerintah harus memiliki pemahaman dengan investor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, pemerintah turut menanamkan modal dalam pembiayaan perbaikan sumber daya pada sektor kelautan dan perikanan untuk membantu meningkatkan PNBP. Yang keempat, pemerintah berpihak kepada nelayan kecil. Yang kelima, melakukan pengawasan perairan laut. Dan yang terakhir, dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PNBP Perikanan ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan perikanan yang bertanggung jawab dan lestari. Karena UU ini mengatur penerimaan negara dari sektor perikanan menjadi 3, yakni izin usaha, izin penangkapan, dan izin pengangkutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Hambatan dari dalam dan luar negeri pada sektor kelautan. Hambatan di dalam negeri antara lain yang pertama adalah penangkapan ikan berlebih, yang kedua illegal fishing, yang ketiga kelemahan dalam manajemen, yang keempat adalah perhitungan PHP atau pungutan hasil perikanan dihitung dengan acuan hasil tangkapan real bukan dengan jiti kapal. Yang kelima perbedaan tarif API atau produktivitas alat tangkap dalam perhitungan PHP. Yang keenam, proses terbitnya perizinan lama. Yang ketujuh, perbedaan tarif pada alat penangkapan ikan. Yang kedelapan, kenaikan PHP sebesar 2 sampai 10 kali lipat. Yang kesembilan, pungutan untuk BPP laut.
Yang ke-10 tidak ada penerbitan izin baru untuk kapal perikanan yang mempunyai lebih dari 150 GT. Dan yang ke-11 adalah pengisian LKU atau LKP yang tidak sesuai dengan kondisi aktual. Hambatan dari luar negeri adalah aktivitas ilegal seperti illegal fishing dan ancaman yang membahayakan kedaulatan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada pengaruh hambatan pada bidang perekonomian di Indonesia. Lanjut, Gri. Yang pertama, banyaknya biaya yang akan ditanggung oleh pengusaha dan besarnya tambahan beban pembayaran pada nelayan-nelayan yang memiliki perahu lebih dari 5 GT yang tidak pernah dipungut PNBP oleh pemerintah. Yang kedua, kenaikan tarif PHP menjadi penekanan bagi usaha perikanan. Yang ketiga, proses perizinan yang lama akan berdampak pada peningkatan biaya, terpotongnya waktu operasi penangkapan, minimnya produksi dibanding operasional, dan seterusnya. Yang keempat, pengisian LKU atau LKP yang tidak sesuai dengan kondisi aktual, berdampak pada tambahan terhadap pajak penghasilan yang kurang dibayar. Dan yang terakhir, ada kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia sangat merugikan setiap tahunnya. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Susi Pujiastuti, kerugian mencapai 240 triliun rupiah dan merupakan faktor penghambat pemanfaatan potensial maksimal perikanan di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Cara mengatasi perubahan yang ada dalam tata kelola PNBP pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Next. 1. Proses dialog dan harmonisasi tingkat menteri dengan output kesepakatan bersama antar kementerian. 2. Perizinan cukup diurus di PPS dan dipercepat. 3. Pengurangan tarif PHP. 4. Perhitungan PHP berbasis dari hasil tangkapan. 5. Periode umur IPI minimal 3 tahun. 6. Penghentian moratorium kapal-kapal penangkapan ikan lebih dari 150 GT. 7. Memperbaiki formulasi PHP khususnya produktivitas alat tangkap. 8. Menegakkan hukum di laut. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Benar kan? Dapat ditarik kesimpulan, regulasi memberikan legalitas sementara untuk melakukan suatu kebijakan dan memberikan kerangka logis dari level makro hingga level mikro, mulai dari visi pembangunan nasional hingga tindakan praktis di lapangan. Berdasarkan definisi pada UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.